Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan membahas salah satu saham yang rutin bagi dividen dan ternyata direkturnya sedang beli di harga bawah. Apakah sudah saatnya kita ikut entry atau masih harus tunggu konfirmasi? Nah, kita akan bahas pada video kali ini. Tapi sebelumnya, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, jadi tetap do your own research guys ya. Memang kita melihat saham ini turun sejak kuartal pertama 2024 dan ternyata masih terus berlanjut ya hingga kuartal 2 2024. Sehingga memang pada semester awal ini guys ya, di tahun ini labanya juga masih drop sekitar 19,1%-an. Tapi direktur dari saham Bevin atau BFI Finance malah menyerok kembali 1 juta saham di harga bawah. Kita melihat memang keputusan dari direktur Bevin untuk buyback lagi ya guys ya saham Bevin di harga bawah ini adalah keputusan yang sangat tepat ya, karena Bevin ini adalah saham yang rutin bagi dividen dengan dividen yield yang juga bisa kita samakan ya dengan dividen yield dari saham-saham sektor perbankan. PT BFI Finance Indonesia Tbk Bevin menyampaikan bahwa Andrew Adiwijanto selaku direktur telah menambah porsi kepemilikan sahamnya pada tanggal 6 Agustus 2024. Nah, jadi nanti bisa kita tracking juga guys ya. Sedangkan untuk harga pembeliannya adalah di Rp895 per lembar sahamnya. Jadi kemungkinan Bapak Andrew ini membeli saham Bevin itu ketika closing market ya guys ya, karena memang harga sahamnya juga sempat turun namun naik kembali ketika closingnya. Dan kita melihat memang laba bersih Bevin ini pada semester awal 2024 ini memang mengalami penurunan guys ya, sebesar 19%-an, dan ini disebabkan oleh penurunan pendapatan Bevin yang juga turun ya dari 3,19 triliun menjadi 3,10 triliun secara year on year-nya. Dan kita lihat untuk Bevin memang pendapatannya didominasi ya guys ya oleh sewa pembiayaan sebesar 58,7% dan pembiayaan konsumen 41,3%-an. Dan kita melihat harga saham Bevin di year to date juga masih turun ya, sekitar 22,32% guys. Jadi untuk saham Bevin hari ini ditutup di level 905 per saham, dan kita melihat guys ya sebenarnya sudah ada tanda-tanda pembalikan arah kembali atau bullish reversal karena sudah mulai adanya beberapa tanda alias ada beberapa indikator ya yang kita lihat bahwa saham Bevin ada potensi untuk bisa naik kembali setelah adanya penurunan ya ketika sell in Mei kemarin. Lalu kita lihat juga dari sisi valuasi memang masih cukup menarik guys ya, dengan PE ratio 10 kali dan PBV di angka 1,49 kali. Lalu dari sisi laba bersih ini menjadi concern utama kita ya, di mana pada kuartal 1 2024 memang laba dari saham Bevin ini sudah terlihat ya guys ya adanya tanda-tanda pelemahan. Ya, jadi wajar ya guys ya memang harga saham Bevinnya juga ikut turun. Nah, pada kuartal 1 2024 labanya turun secara kuartalan itu dari 468 miliar menjadi 361 miliar. Ya, kalau misal kita bandingkan dengan beberapa kuartal sebelumnya ya, seperti kuartal 2 dan kuartal 3 2023 lalu, memang sebenarnya masih wajar ya guys ya, laba di sekitar 360 miliar ini. Namun, jika kita bandingkan kuartalan dan juga year on year-nya turun, maka itu bisa menyebabkan harga sahamnya turun. Jadi tentu saja ada korelasi ya antara laba bersih dengan harga saham. Ya, antara fundamental dengan teknikal itu sangat berkorelasi seperti itu. Lalu pada kuartal 2 2024 kita lihat juga memang ada penurunan guys ya, baik secara year on year ataupun secara kuartalan dari 340 miliar menjadi 324 miliar secara year on year, dan dari 361 menjadi 324 miliar secara kuartalan, yang berarti menunjukkan adanya penurunan laba bersih sebesar 19% guys ya di semester awal 2024 ini. Namun kita akan masih menunggu rilis laporan keuangan kuartal 3 dan juga kuartal 4 tentunya di semester 2 ya guys ya di tahun ini. Sedangkan dari sisi profitabilitas saham Bevin ini sebenarnya sangat menarik guys, dengan net profit margin 20,83%, dan kita melihat juga sangat rutin bagi dividen guys ya. Di tahun 2024 juga bisa bagi dividen dengan yield sekitar 6%-an, dan return on asset 6%, dan lalu return on equity juga 15,31%. Kita melihat ya memang saham Bevin ini punya peluang untuk bisa menguat kembali, apalagi jika pemangkasan suku bunga bisa dilakukan di bulan September dan akan menjadi stimulus untuk perekonomian baik itu di luar negeri ataupun di Indonesia. Karena Bank Indonesia tentu saja mengikuti langkah The Fed ya dalam pemangkasan suku bunga, sehingga ini akan menjadi katalis yang cukup positif, bukan hanya untuk saham-saham perbankan, tapi juga untuk saham-saham sektor finance, properti, otomotif, dan juga lain-lain.
Jadi seperti yang saya katakan guys, bahwa Bevin ini sangat rutin bagi dividen guys ya. Teman-teman juga bisa lihat ya dari sisi historisnya. Bahkan di tahun 2020 pun Bevin ini masih bisa dan juga mau bagi dividen ketika di bursa saham kita itu tidak diwajibkan pembagian dividen. Yang berarti memang ada urgensi ataupun kebutuhan guys ya dari pengendalinya untuk perusahaan ini bisa bagi dividen seperti itu. Di tahun 2020 lalu untuk dividen yieldnya sekitar 4,26% dan ini saya rasa angka yang cukup tinggi guys ya. Lalu pada tahun 2023 ini juga rutin bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Lalu di tahun 2024 baru 1 kali ini bagi dividen guys ya. Sekitar 5,34%-an sejak harga kumdetnya. Lalu untuk Bevin ya, kita melihat dari seasonality memang di bulan Agustus ini mempunyai probabilitas kenaikan yang masih sangat bagus, sekitar 71% ya, kemungkinan Bevin akan naik di bulan Agustus. Namun kalau misal kita korelasikan ya dengan teknikalnya, memang ini ada kaitannya juga ya, dimana kita melihat teknikalnya juga ada potensi technical rebound ya, dan bullish reversal juga. Beberapa waktu yang lalu memang sempat terjadi double bottom dan juga sudah mulai sideways di bawah. Jadi tidak menutup kemungkinan bulan Agustus akan bagus ya guys ya, sampai nanti mungkin pertengahan September ketika terjadi pemangkasan suku bunga, either setelah Septembernya akan merah sampai di bulan Oktober ya, di akhir September dan Oktobernya akan merah, yaitu kan berbeda lagi. Yang penting kita bisa melihat kenaikan saham Bevin ya ketika kita proyeksikan akan hijau antara bulan Agustus sampai pertengahan September nanti, seperti itu. Jadi kemungkinan akan ada koreksi ya guys ya, akhir September sampai di bulan Oktober 2024 ini. Sedangkan di bulan November dan juga Desember probabilitas kenaikan atau hijaunya juga cukup menarik guys ya, bahkan sampai akhir tahun kita lihat ya di sini probabilitasnya adalah 71%-an. Lalu untuk Bevin, ini adalah saham yang sebenarnya didominasi oleh investor asing guys ya. Dan kepemilikan investor asing juga cukup meningkat sebesar 73,5% dari yang tadinya 68%-an. Sedangkan investor domestik banyak menjual saham Bevin sehingga persentasenya turun guys, dari 31% menjadi 26,34%. Lalu untuk investor lokal ya guys ya, kita melihat memang yang banyak menjual saham Bevin adalah investor individual. Lalu ada dana dari perusahaan memang tidak banyak bergerak. Sedangkan untuk investor asing atau foreign ya guys ya, dana yang masuk adalah dari dana lain-lain dan kita lihat ada dana dari reksadana juga. Untuk pengendali dari saham Bevin ada Trinugraha Capital Co ya guys ya, 48,15%. Lalu untuk porsi masyarakatnya sekitar 43%-an. Dan tadi kita lihat ya, direksinya itu mengakumulasi saham Bevin di harga bawah, yaitu Bapak Andrew Adi Wijanto, seperti itu ya. Oke guys, untuk saham Bevin kita akan proyeksikan dividennya ya buat teman-teman, dimana tadi kita lihat ya untuk Bevin direksinya itu beli ya guys ya di sekitar 895 per saham. Ketika di tanggal 6 ya, kalau misal kita perhatikan guys ya, closingnya itu di 900-an. Jadi menjelang closing ya guys ya, menjelang closing di tanggal 6 Agustus ini, direktur dari Bevin ini melakukan buyback saham ya guys ya. Karena kan closingnya di 900 ya, dia buybacknya tuh di 895, jadi pas closing banget ya dia belinya. Lalu kita lihat ya guys ya, di 3 hari terakhir memang saham Bevin ini cenderung sideways saja ya pergerakannya. Jadi belum ada tanda-tanda pergerakan yang ibaratnya cukup bagus ya di 3 hari terakhir. Namun hal ini bisa kita konfirmasi bahwa di 3 hari terakhir ini memang transaksi asingnya kurang begitu ramai. Ya jadi wajar ya, cukup sideways. Tapi kita melihat memang di beberapa waktu sebelumnya ada kecenderungan investor asingnya melakukan akumulasi. Oke guys, sebelum kita melihat guys ya dari sisi money flow, kita akan bahas dulu dari sisi proyeksi dividen. Ya dengan estimasi full year EPS Rp86 per saham dan dividen payout ratio ya sesuai historical 23-53%. Namun jika kita lihat di 2 tahun terakhir, memang DPR dari saham Bevin adalah di 53%. Maka potensi dividennya adalah Rp19-45 per saham dengan potensi yield 2-5%. Nah, tentunya prediksi kita ini sesuai ya dengan historical saham Bevin yang mana rata-rata membagikan dividen sekitar 2-5%-an seperti itu. Jadi meskipun labanya turun ya kita masih punya harapan untuk mendapatkan dividen yang lebih tinggi di harga saat ini ataupun di harga bawahnya. Berikut dengan capital gain-nya.
Oke guys, sebelum kita bahas money flow guys ya, kita pengen lihat dulu sih berapa sih upside yang bisa kita dapatkan ya jika kita buy on weakness di saham Bevin atau beli di harga bawah gitu ya. Kalau misal kita melihat ya sampai target di sekitar 1380 ya di 1380-an, maka potensi capital gain yang bisa kita dapatkan adalah 52 persenan. Dan hal ini tentu saja 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan potensi dividen yieldnya seperti itu guys. Jadi kalau misal teman-teman melihat ya guys ya bahwa potensi capital gain jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dividennya, ya tidak ada salahnya kita coba mencicil saham yang rutin bagi dividen, terutama harganya kan lagi di harga bawah nih. Apalagi kita lihat juga direkturnya akumulasi gitu ya. Jadi ya kita bisa berharap lah ya cuan mungkin 2 atau 3 kali lipat ya dari persentase dividen yieldnya yang mungkin hanya akan mentok di 5% aja. Ibarat gini ya, teman-teman misalkan punya modal gitu ya, misalkan entah itu 10 juta atau 100 juta gitu ya. Teman-teman berharap dividen 5% dari saham Bevin ini. Namun, ya di 2 bulan kemudian ternyata saham Bevinnya mengalami kenaikan dan teman-teman cuan 30% gitu ya misalkan. Nah, berarti teman-teman itu sebenarnya sudah mengalahkan investasi 1 tahun. Teman-teman sudah mengalahkan waktu investasi 1 tahun untuk mendapatkan dividen yang yieldnya hanya 5% saja. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat capital gain misalkan 10% aja, berarti teman-teman dapat setara dividen 2 tahun. Ya, teman-teman bisa apa ya, ibarat menghemat waktu lah dalam berinvestasi gitu guys ya di bursa saham. Oke guys, jadi untuk Bevin upside-nya masih sangat menarik ya. Teman-teman tinggal simpulkan aja apakah saham Bevin ini menarik atau tidak ya. Boleh tulis pendapatnya di kolom komentar. Nah, kita di sini juga melihat ya dari sisi foreign flow karena Bevin ini juga salah satu saham yang memang diakumulasi oleh investor asing. Jadi memang ini sangat berkorelasi ya dengan kenaikan harga saham Bevin. Nah, teman-teman lihat ya dari sisi money flow di mana Bevin ini sempat naik ya guys ya 6%, itu ada net foreign buy sekitar 5,8 miliar. Lalu di next day-nya ada kenaikan 3,5% ya guys ya. Ada net buy juga 28 miliar. Ini sangat besar ya guys ya di saham Bevin loh. Rata-rata karena rata-rata memang di angka 1 miliar, 3 miliar gitu guys ya, baik itu akumulasi ataupun distribusi. Jadi, jika ada akumulasi di atas 10 miliar, maka ini tentunya adalah akumulasi yang tinggi dari investor asing. Dan ini terus berlangsung guys ya, kalau misalnya kita bandingkan dengan net sell-nya, maka angka net sell ini akan tertutup oleh akumulasi asing. Jadi, kita melihat money flow ini memang tidak hanya 1 hari, 2 hari ya guys ya. Seperti yang tadi saya bilang, di 3 hari terakhir cukup sepi transaksinya. Ya kemungkinan investor asing juga tarik ulur dulu gitu ya, biar harganya sideways. Jadi kita melihat memang itu kadang di 1 minggu terakhir, 2 minggu terakhir, ya bahkan mungkin di 1 bulan terakhir. Apakah money flow-nya bagus untuk kita hold saham-saham uptrend? Saya kasih contoh saham Adro. Teman-teman kalau misalnya lihat saham Adro ya, ada big distribution misalkan di atas ada koreksi. Nah pasti teman-teman akan kaget kan, wah ternyata meskipun sudah naik tinggi, ternyata ada yang distribusi nih. Tapi jika teman-teman melihat dari sisi foreign flow, maka ternyata akumulasinya masih bagus dan sebenarnya itu masih layak untuk di hold seperti itu. Dan teman-teman juga lihat potensi kenaikannya juga lebih tinggi lagi kan untuk saham Adro-nya. Nah, semoga hal ini juga bisa terjadi ya di saham Bevin meskipun berbeda sektor. Bevin ini di sektor finance sedangkan Adro di sektor batubara ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari foreign flow-nya, memang foreign flow saham Bevin ini masih bagus dan masih punya peluang untuk bisa lanjut uptrend kembali. Seperti itu guys ya. Oke guys, jadi kalau misalnya menurut teman-teman Bevin ini menarik, boleh tulis pendapatnya di kolom komentar. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.